Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Selamat malam Tigerans, kembali lagi bersama gua di episode horor kali ini. Dan hari ini gue mau ceritain pengalaman horor yang pernah dialami oleh seseorang. Gua masuk aja kali ya. Kejadiannya ini pada tahun 2012-an akhir, di mana waktu itu saya masih semester 3 dan menjadi panitia ospek yang diadakan oleh fakultas saya. Tidak hanya fakultas saya saja ya, tapi juga ada fakultas lainnya yang mengadakan acara yang sama. Di hari yang sama pula, tetapi berbeda lokasi. Fakultas kami menginap di salah satu villa di kota M, ya saya sebutin kapitalnya aja. Dan itu terjadi selama 2 hari. Di malam harinya, kami mengadakan jurit malam di salah satu hutan di kota tersebut. Yang dekat dengan penginapan tempat kami para mahasiswa menginap, ya mungkin sekitar 700 meter berjalan kaki. Sebelum acara jerit malam, saya diajak oleh beberapa teman angkatan dan senior-senior saya untuk menyambangi lokasi jerit malam tersebut. Saya pun mengiyakan dan waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 4 sore atau setengah 5 sore. Nah, sesampainya di sana, saya cuma bisa terdiam sambil mengikuti teman-teman berjalan kaki. Saya ingat betul lokasinya seperti apa ya. Oke, anggap aja seperti itu. Lalu saya juga melihat ada bapak-bapak 2 orang yang sedang mengambil getah karet di beberapa pohon. Jalanannya kecil, hanya bisa dilewati 1 orang saja. Dan bapak tersebut tuh menaiki sepeda motor. Jujur ya, walaupun masih sore, tapi bulu kuduk saya tuh sudah bergidik. Apalagi acara jurit malam ini dimulainya itu jam 11 malam. Tidak lama kemudian, kami kembali ke villa penginapan. Sejenak saya melupakan ketakutan saya. Lalu mulailah acara jurit malam ini. Ya, kira-kira kami para panitia berjalan itu jam 11 malam atau sekitar jam 10 malam atau sekitar jam 11 malam. Dan kami semua panitia ini berjalan kaki ya. Di mana sebagian dari kami itu berangkat terlebih dahulu, lalu beberapa jam kemudian disusul oleh para peserta mahasiswa baru dengan panitia lain. Saya ingat sekali kalau saya berada di pos dengan batu yang amat sangat besar dan dengan jalanan setapak. Posisi depan batu itu adalah jurang. Saya ditempatkan di situ dengan satu teman angkatan saya, sebut saja Z. Dan dia cewek, lalu ada satu kakak senior, ya sebut saja U, dan dia cowok. Saat itu suasana sekitar sangat gelap gulita dan hanya diterangi oleh senter-senter bawaan kami saja. Sebelum duduk saya sudah sempat bilang ya, permisi, assalamualaikum, maaf mau numpang duduk. Dan posisi saya itu paling kiri, sedangkan si Z tengah dan si U di kanan. Selama beberapa waktu tidak ada apa-apa sih. Saya hanya duduk dan terus membaca sholawat tidak henti di dalam hati. Waktu itu saya dan teman saya Z itu memakai sarung tangan dan kaos kaki agar kami tidak digigit nyamuk. Lalu saya juga pakai jaket dan sedikit mengisi keheningan dengan mendengarkan lagu dari HP saya menggunakan headset. Sama si Z juga begitu. Selang beberapa waktu, tangan saya tuh benar-benar kedinginan membeku ya, sampai untuk memencet layar HP pun udah tidak bisa. Sekujur tubuh saya benar-benar dingin, padahal sebelumnya hawanya tuh tidak sedingin yang saya rasakan. Saya tarik headset saya dari telinga saya, lalu saya matikan lagu di HP saya. Oh ya, sambil melakukan hal itu, saya tetap membaca sholawat di dalam hati saya ya. Dan disinilah letak kehororannya.
Waktu saya menengok ke arah kiri saya melihat sesosok putih yang posisi duduknya pun sama persis seperti saya, di mana saya duduk dengan memeluk lutut saya. Benar-benar saya lihat dengan mata saya, itu sosok putih. Akan tetapi, bukannya berteriak ketakutan, yang mana saya tuh sebenarnya adalah penakut. Malahan saat itu saya tidak menjadi diri sendiri. Dan sampai sekarang pun, saya heran dengan sikap saya pada saat itu. Akhirnya, saya malah senyum menengok kedua teman saya yang lain. Dan saya berucap dengan aneh, yang mana saya masih ingat betul kata-kata saya itu. Di samping lu kok ada orang yang pakai jilbab putih ya? Mereka berdua hanya terdiam dan tidak merespon, seakan tidak mendengar saya bicara. Mau tidak mau, saya memberanikan diri untuk memukul sosok itu dengan tangan kiri saya. Dan benar aja, tidak kerasa apa-apa. Lah itu bukan orang. Karenanya, saya pun akhirnya sadar akan hal itu. Tapi entah mengapa, saya tidak panik sama sekali atau ketakutan. Saya coba tengok lagi dan sosok itu masih ada. Kemudian saya berpaling, lalu saya coba tengok kembali yang ketiga kali dan sosok itu sudah tidak terlihat. Saat itu saya tetap diam karena kalau saya cerita sama kedua teman saya, ya bisa jadi mereka ikut takut atau malah gak percaya. Kira-kira 1 jam kemudian, ada senior saya laki-laki, sebut saja A. Dia mendatangi saya dan duduk di samping sama persis selama beberapa waktu. Saya cuma bisa diam aja sambil ngeliatin dia. Lalu dia pun pergi. Gak berhenti sampai di situ, saat para mahasiswa baru menuju ke hutan tersebut sekitar jam 1 dini hari, saya malah merasa ngantuk sejadi-jadinya. Ya wajar sih, udah jam segitu ya tergolong sangat larut malam ya. Akhirnya saya itu malah pamit ke teman-teman saya untuk tidur sebentar dengan posisi duduk yang sama, lalu saya pun menundukkan kepala. Saya nggak sadar udah berapa jam saya tidur. Sampai-sampai ada senior lain yang meneriakin saya. Kamu kok tidur-tidur aja sih? Nggak ngurusin maba yang dateng. Entah mengapa, saya sih dengar celotehan itu. Tapi saya nggak bisa bangun buka mata, apalagi ngejawab. Ujungnya, saya bangun pun karena si U dan Z yang bangunin saya untuk ngajak balik ke villa. Tentunya sama panitia-panitia lainnya. Selain dari itu, badan saya udah seger aja gitu, kayak abis tidur di atas kasur yang empuk banget. Nah, kejadian yang bikin aneh lagi dalam kehororan malam itu adalah teman angkatan saya yang beda pos, sebut aja V, dia katanya kayak hampir kesurupan gitu. Perutnya kram gimana gitu, saya lupa pastinya. Sampai akhirnya dia dibopong dan naik sepeda motor untuk balik ke villa. Saya cuma ngebatin, ya Allah, padahal saya ini ngelihat si putih. Tapi alhamdulillah saya nggak kenapa-napa, malah kayak kena obat tidur. Kembali ke villa, di mana keesokan harinya kita semua kembali ke kota asal masing-masing, dengan keadaan baik-baik saja. Jujur ya, saya tuh nggak berani cerita ini ke siapa-siapa, karena takut pada nggak percaya. Nah, beberapa hari kemudian, saya tuh ketemu dengan kakak senior saya, yang waktu itu tiba-tiba ikut duduk di samping saya lumayan lama itu. Ya, si A. Dia nanya sama saya, kemarin tahu nggak di sebelah kamu ada apa? Dek. Saya yang ketakutan dan gugup mencoba santai dengan menjawab, sosok pakai baju dan jilbab putih dari atas ke bawah sama duduknya persis ngikutin aku. Terus dia sambil senyum gitu ngejawab, itu bukan jilbab, tapi itu kain kafan. Dia itu pocong, mukanya hancur, serem banget. Ya, benar, duduknya juga ngikutin kamu. Jelep. Di situ saya cuma bisa diam aja dan istighfar karena setidaknya saya gak ngeliat wajahnya itu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya saya cerita ke papa saya tentang kejadian ini. Dan papa bilang dengan santainya, ya iyalah karena kamu baca shalawat terus, jadi kamu emang disuruh tidur biar gak kenapa-napa. Lagi-lagi saya cuma bisa diam dan papa saya pesan, tahun depan kamu jangan ikut-ikut lagi jadi panitia, titik. Dan benar aja, saya gak berani ngebantah omongan papa.
Itu pengalaman pertama dan terakhir dalam hidup saya untuk jurit malam di hutan. Oke, Tigaran, segitu aja cerita untuk hari ini. Kira-kira ceritanya bikin merinding apa enggak? Kalau gue jujur, awal-awalnya tuh nggak ngeh bahkan ya kalau ternyata ini tuh ngarang-ngarangnya ke Poci. Sekalipun sebenarnya udah dikasih clue di situ, ya itu si jilbab kan. Cuman kan dari awal dia lebih fokus ke si putihnya. Nah, which is si sosok putih ini, gue kepikirannya awalnya itu Mbak Kun. Mungkin karena efek belakangan cerita yang dibawain khususnya dari gue ya, itu kan bercerita soal si Mbak Kun. Jadi di otak gue tuh kok, oh ini pasti Mbak Kun lagi kan. Dan ternyata enggak coy. Ternyata beneran Poci gitu. Jadi balik lagi ke inti cerita ini. Ini cerita kan mengenai jerit malam ya. Kayak kalau bicara jerit malam, sebenarnya ketika kita ada kegiatan di sebuah hutan dan hutan itu entah sakral nggak sakral ya intinya kalau kita melakukan kegiatan yang terlalu meramaikan hutan yang sepi sunyi ya kadang-kadang begitulah ya ada sosok aja yang gitu muncul. Secara pengalaman sih kalau dari gue pribadi ya sebenarnya nggak pernah ya gue ngadain kegiatan jerit malam. Cuman gue sering tuh ada kegiatan kalau di hutan, um, mantan anak mapala kan. Pokoknya kalau masuk hutan, jangankan hutan, kebun aja ya, itu pokoknya harus bawaannya tenang, husyuk ya. Ya pokoknya yang tidak membuat huru hara keributan-keributan gitulah, ya kan? Atau sampai menjerit-jerit ya kan? Kenapa itu mungkin nama acaranya menjerit gitu kan, jerit malam. Ya pokoknya jangan sampai yang seperti itu karena memang sering dikasih nasihat dan teguran juga kalau kita terlalu berisik itu seperti mengganggu ketenangan mereka-mereka yang memang penghuni di situ, penghuni di tempat tersebut, entah itu hutan, entah itu kebun, ya pokoknya mereka lah yang memang empunya ada di situ. Terus ada hal penting lain laginya nih yang gue highlight yaitu si tokoh utamanya ini dia pertama kali masuk hutannya itu izin. Nah, ini penting nih, penting izin itu ke tempat-tempat yang tidak berpenghuni kasat mata alias tidak berpenghuni oleh manusia, itu kayaknya wajib hukumnya deh. Untuk kita bisa minta izin terlebih dahulu. Istilahnya mungkin sopan santun dengan dua dunia yang berbeda. Walaupun itu tidak bisa menjadi jaminan kita terhindar dari hal-hal gaib ya. Jadi kesan dari gua untuk cerita kali ini palingan kuatin doa. Oke, jadi ketika kita siap nggak siap memasuki ranah tanda-tanda dunia yang berbeda, maka disitulah saatnya kita nguatin doa. Sip, Tigaran, itu aja cerita dan kesan pesan untuk atau tanggapan terhadap cerita horor episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Hai Tigarans, gue mau cerita. Cerita horor datang dari keluarga di Surabaya yang mengalami teror pocong. Kejadian mengerikan tersebut terjadi pada 2003 silam di sebuah rumah yang berlokasi daerah Rangkut, Lor Gang 4A. Rumah tersebut dihuni keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Kisah tersebut dibagikan melalui Twitter @nightlightsup_ dalam sebuah thread panjang. Ia mengaku saat itu usianya masih anak-anak dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Ia masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul saat malam Jumat Legi. Malam itu, ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba, gorden yang berada di sampingnya gerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamu.
Sesaat kemudian, aroma busuk menyeruak yang entah dari mana sumbernya. Tiba-tiba ujung gorden di sampingnya gerak-gerak. Melembung-lembung ditambah ada bau busuk dan ada angin lirih, kering gitu rasanya. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan dirinya membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian, ia dibuat penampakan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan kosong. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding. Bocah tersebut kemudian berjalan menjauh. Mulutnya tercekat. Alih-alih berteriak, sepatah kata pun tak keluar. Ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar, ia melihat pocong dengan lebih jelas. Tentu penampakannya lebih mengerikan. Badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengeram yang menambah kesan mengerikan. Dia gak pernah nangis kalau lihat hal begitu. Baru pas dengar suaranya, tiba-tiba langsung takut banget. Dia pun menangis sekencang-kencangnya. Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah, termasuk mamanya. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang, lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong sang ibu ke kamar. Namun sebelum itu, bocah, sang ibu, ditemani om dan tante, mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut, kecuali sang ibu. Sesaat kemudian, sang ibu berlari ke lantai atas. Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang ada disimpan di loteng. Pusaka menyerupai golok tersebut sepasang. Masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh ke lantai dan pecah. Disusul suara umpatan-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut sang ibu. Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang masih duduk di bangku TK bersama ibunya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah. Sang ibu juga memecahkan cermin-cermin dipan mengenakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngawang di atas televisi. Satunya lagi di depan pintu kamar om dan tante langsung disiram pakai garam oleh mami dan mereka hilang. Dirasa sudah aman, kita langsung turun, imbuhnya. Malam itu mereka benar-benar kacau sampai dini hari. Kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti. Saat sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarga yang lain, rupanya sosok tersebut membuntuti di belakang. Tak sekedar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Mereka marah dengan cara nyipratin ludah. Dan kalau sampai ada pocong marah, artinya fix bahwa pocong ini gak murni, alias dikendalikan seorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga buat menampakkan diri. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa. Hingga akhirnya terdengar suara azan. Makhluk gaib itu tak lagi menampakkan aktivitas teror.
Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu. Sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat. Sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing terkait teror yang terjadi semalaman. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat, desa, hingga ke dokter untuk memeriksakan kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil. Bentuknya lonjong, kayak lontong. Pas dibuka, isinya pretelan tulang campur tanah. Aromanya fix tanah kuburan. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan Pak D bocah tersebut, bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong itu. Disaksikan oleh warga, 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang mengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Sang tetangga diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan 2 keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik aja. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet, berserakan di dalam sana. Namun hari berikutnya, polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah dan kos milik dukun itu akhirnya dibeli oleh seseorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar. Namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara para penghuni kos dibantu warga setempat untuk pindah ke tempat kos lainnya. Ini zaman 2003 tadi ya. Ini tuh masih zaman-zaman yang dimana santet tuh masih bukan wajar ya, masih banyak. Jadi kan zaman dulu ya, zaman sekarang yang udah modern lah ya, itu masih banyak loh yang pakai santet. Yang, iya gak sih? Ya, gila, gue gak bisa berkata-kata sih. Tapi salut banget sama ibunya ya. Luar biasa loh, Masya Allah, keren banget. Nih ibunya emang the real hero ya. Pahlawan banget sih. Berani banget loh. Yang dimana beliau tuh harus bolak-balik naik turun tangga. Ke loteng, ngambil pusaka tadi katanya. Terus ke bawah, terus jemputin keluarganya ya satu-satu. Terus belum lagi harus bukan bopong mungkin ya, bopong kali ya, bopong neneknya atau ibunya. Tuh keren banget gak sih? Sumpah gue kalau di posisi beliau belum tentu loh bisa loh. Gila, dan ibunya juga udah ngeliat kan sosok si hantunya ini. Sampai diludahin, geli banget. Udah. Gila. Luar biasa sih. Tapi bener ya guys, jangan deh sekali-sekali main santet. Bener nggak guna, ngapain. Iri tuh, kalau iri itu yang positif, kayak iri kok bisa pinter, gue pengen pinter juga kayak lo gitu. Iri kok lo bisa ngelakuin apa yang gue nggak bisa, pasti kayak dalam artian lo mampu ngejalanin semua, misalkan kayak bukan halangan ya, kayak lo kuat itu loh, kenapa lo jalan hidup tuh kuat, gue mau kayak gitu. Nah kayak gitu tuh, irinya boleh kayak gitu, jangan sampai iri harta, iri posisi segala macam, nggak guna cuy. Mungkin menurut gue nggak guna, menurut lo mungkin penting, cuman yang namanya udah takdir, jalanin aja.
Gila, keren banget ini. Salut nih sama ibunya, sumpah. Berarti tetangganya itu sebenarnya seorang dukun ya. Dia seorang dukun dan juga seorang, apa tadi itu, tukang jahit. Terus banyak juga ya profesinya ya. Dukun, mungkin dia di paginya itu jadi tukang jahit, malamnya ganti profesi jadi dukun. Side hustle ya mungkin itu ya, jadi dukun. Oke deh. Ya gimana guys menurut kalian ceritanya? Coba kalau kalian ada di posisi si bocah atau si sang ibunya, lo akan gimana? Coba share dong, komen menurut kalian akan ngapain, akan ngelakuin apa, atau bereaksi apa, nge-freeze kah gitu. Sama kalau kalian punya cerita serupa, entah kena santet atau entah mungkin punya pengalaman horor lainnya, boleh banget guys. Lo bukan tinggalin ya, lo share, lo klik tuh link yang ada di bio kami ya, di bio 3 Rans. Pilih lo mau voice notes kah, atau mau kirim cerita di Google Form, bisa banget. Atau kalian bisa banget kirim cerita kalian di sosial media 3 Ran lainnya, Twitter, TikTok, ataupun Instagram, atau juga bisa YouTube mungkin ya. Oke? Iya, reminder aja nih. Alhamdulillah ini adalah episode terakhir di season 3. Oke, ini final episode 16, episode terakhir. Gue tutup sampai di sini. Sampai ketemu di season 4. Jangan kemana-mana loh, tungguin ya. Kita gak libur lama kok. Oke. Sampai ketemu ya. Bye-bye.